Studio NG kembali dengan series baru yang diadaptasi dari light novel berjudul Anne Memory. Kali ini, gue akan membagikan apapun yang gue tahu dari series Anne Memory ini. Jadi bareng gue Taufik, simak video kali ini sampai selesai ya. Gue pertama kenal Anne Memory dari Facebook, yang mana akan dapat adaptasi anime. Setelah 2 tahun tanpa kabar, akhirnya anime ini tayang dengan ekspektasi gua yang cukup rendah karena Studio NG. Tapi setelah gua nonton 2 episode, ini anime gak seburuk itu dan malahan bisa dikatakan bagus menurut gua. Anime ini diadaptasi oleh Studio NG. Pasti kalian kenal dengan studio ini karena sering banyak masalah saat mengerjakan suatu anime adaptasi. Anne Memory didirect oleh sesepuh studio NG yaitu Kazuya Miura. Ia dibantu oleh asistennya Kumoto Chihiro. Untuk staff art design dikerjakan oleh Naomi Chika. Dia pernah kerja bareng dengan Kazuya Miura di anime pertama rilisan studio NG yaitu Hatage Kimonomichi. Untuk staf musik dikerjakan oleh Matsuda Akito. Ia adalah staf musik di Princess Hibike Euphonium. Staf chip animation director dikerjakan oleh Uikawa Masaki. Untuk lagu opening dinyanyikan oleh Tei berjudul Yobioge. Dan untuk lagu ending dinyanyikan oleh Arika berjudul Blend. Seiyu anime ini rata-rata diisi oleh pengisi suara yang kurang gua kenal. Seiyu Tinasa diisi oleh Taniguchi Atsumi yang baru aja sukses membawa Frieren menjadi anime nomor 1 di My Anime List. Tinasa adalah main karakter dalam cerita ini. Seiyu Oscar Parsas diisi oleh Nakajima Yoshiki. Oscar Parsas adalah main karakter di anime ini, sekaligus pangeran dari karakter Parsas yang dikutuk mandul. Seiyu Nark diisi oleh Morinaga Chitose. Nark adalah naga yang sering bersama Tinasa. Hebat ya naga punya seiyu. Seiyu Curb diisi oleh Amasaki Kohei. Curb sendiri adalah salah satu penyihir laki-laki di kerajaan Parsas. Seiyu Ars diisi oleh Saito Takuya. Ars adalah salah satu pendekar pedang laki-laki di kerajaan Parsas. Seiyu Meredina diisi oleh Akasaki Chinatsu. Meredina adalah salah satu pendekar pedang perempuan di kerajaan Parsas. Seiyu Lajar diisi oleh Umeda Shuichiro. Lajar adalah asisten pribadi main karakter kita, yaitu Pangeran Oscar Parsas. Seiyu Selpia diisi oleh Natsuyoshi Yuko. Sylvia adalah salah satu penyihir perempuan yang ada di kerajaan Parsas. Kawasumi Ayako akan mengisi suara Lucrezia. Yanagita Juniichi akan mengisi suara Ranaku. Puyu Kamajun akan mengisi suara Travis. Saito Chiwa akan mengisi suara Leonara. Seiyu Litola akan disuarakan oleh Sasahara Yu. Litola adalah asisten pribadi main heroin kita, yaitu Tinasa. Miralis akan disuarakan oleh Kusono Kitomori dan Val akan disuarakan oleh Yuki Kaji. Mereka berdua adalah karakter misterius yang muncul di episode 2. Anne Memory menceritakan pangeran kerajaan Parsas, Oscar Parsas, yang mandul karena dikutuk oleh seorang penyihir pas dia kecil. Ia mendatangi sebuah menara yang di sana ada seorang penyihir perempuan bernama Tinasa. Jika ada seseorang yang bisa sampai ke puncak menara, maka seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia impikan. Namun, Tinasa tidak bisa menyembuhkan kutukan Oscar. Yang ada, dia malah menyuruh Oscar untuk mencari perempuan yang bisa nahan darahnya Oscar. Yang mungkin ada 1 atau 2 perempuan di dunia ini yang bisa memberikan Oscar keturunan. Si Oscar malah nanya ke Tinasa kalau dia bisa gak kira-kira nahan darahnya. Jelas sebagai penyihir yang bisa dikatakan overpower, Tinasa pasti bisa. Baru sadar kalau perkataan Oscar itu undangan mengajak berhubungan badan. Tinasa jelas menolak ajakan itu. Setelah ditolak, Oscar pun meminta Tinasa untuk ikut dan tinggal di kerajaan Parsas selama setahun. Sambil perlahan-lahan mencari tahu cara menyembuhkan kutukannya. Tinasa awalnya enggan, tapi karena itu permintaan sebagai hadiah Oscar yang berhasil sampai ke puncak menaranya, ia pun setuju dan kisah mereka pun dimulai. Sebelum video ini kututup, seperti yang udah kukatakan di awal, kalau anime ini diadaptasi dari light novel berjudul yang sama.
Light novel ini ditulis oleh Furumiya Kuji dan diilustrasikan oleh Chibi. Light novel Anne Memory pertama kali terbit pada 17 Januari 2019 dan tamat pada tanggal 17 April 2021 di volume ke-6-nya. Sebelum diadaptasi ke anime, Anne Memory mendapatkan adaptasi manga yang digambar oleh Etsumi Naoki dan pertama kali terbit pada 26 September 2020. Mungkin untuk mangganya akan gua bahas di video terpisah, seperti kayak gua membahas Oshinoko sebelumnya. Setahun setelah light novelnya tamat, adaptasi animenya pun diumumkan, yang diprediksi akan tayang pada 2023. Namun, Anne Memory baru tayang pada musim 2024 ini. Dan menurut gua, masa produksi 2 tahun ini tidak mengkhianati hasil. Kita cuma tinggal nunggu apa yang terjadi di anime. Anne Memory akan memiliki 12 episode. Dan apakah 12 episode itu akan diisi oleh 3 volume novelnya seperti adaptasi anime dari light novel pada umumnya, atau akan diisi 6 volume, yang berarti adaptasinya akan langsung tamat dalam 1 season. Kita cuma bisa nunggu sih, segini aja yang bisa gua bahas. Kalau ada kekurangannya, ada yang ingin kalian tanyakan, komentar aja ya.